Ini PPK ini. Iya, selamat datang Bu Bupati. Saya mau kali ini mau tes. Oke, siap. Saya kan pakai ini jadi bilang Oke, siap. Oke. Mungkin karena suhu. Iya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Mohon izin Bapak Bupati mengucapkan selamat datang Bapak Bupati beserta rombongan, Bapak Camat, Bapak Polsek, rombongan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan kami memperkenalkan diri dulu Bapak dan menyampaikan permohonan maaf Bapak. Kalau nggak lain, seyogyanya beliau berkenan hadir di sini Bapak. Cuma ada kegiatan lain yang juga tidak kalah pentingnya juga, jadi kita berbagi tugas. Beliau hadir di kegiatan yang lain, kita ditugaskan untuk di sini. Saya sendiri, Ferry Mahyudi, Bapak sebagai kepala satuan kerja untuk pembangunan bendungan di Nusa Tenggara Timur. Dan sebelah kanan saya Pak Franky sebagai PPK pembangunan bendungan Penet. Kemudian di sebelah kiri saya Pak Denny sebagai PPK Medan Tanah, Medan Lahan. Kemudian di sini ada teman-teman perwakilan dari NKAR, dari Waskita dan dari teman-teman supervisi. Mohon izin nanti mungkin ada dari Pak Franky menyampaikan paparan singkat, kemudian dari Pak Denny akan menyampaikan kondisi yang mungkin tidak kalah pentingnya dan krusial terkait dengan pengadaan lahan Bapak sampai mana prosesnya. Dan saya pikir sementara ini mungkin karena komunikasi saja Bapak, komunikasi informasi saja yang tidak sampai. Mungkin ini saya hadirkan teman-teman yang memang khusus menangani tanah terkait dengan pengadaan pembangunan bendungan TMF ini sudah berjalan sekian lama. Memang jadi dinamikanya banyak sekali Bapak yang seperti Bapak bersama Pak Camat juga, Pak Polsek yang hari-hari di sini mungkin mendapat laporan dari teman-teman selalu Bapak. Terima kasih, kami sudah di backup. Tapi untuk pembangunan bendungan TMF ini relatif lebih lancar dibandingkan pembangunan bendungan lain seperti Napun GT. Jika itu tuh luar biasa sekali gangguan-gangguan yang saya istilahkan gangguan ya, hambatan bagi kita yang ketika dikarenakan proses pengadaan lahan dan intinya masalah komunikasi juga Bapak. Untuk pembangunan bendungan TMF ini secara umum bisa saya sampaikan ini sudah berprogres kurang lebih 50%. Artinya kita berharap secara jadwal itu harusnya selesai di 2021 Pak Franky ya. Tapi mungkin ada beberapa kendala teknis nantinya mungkin itu akan karena termasuk adanya refocusing dana Pak. Di satker kita hampir 55% dipotongnya. 55%, nah sehingga itu ada kemungkinan pengalihan dana ke 2021 ada malah dari 2022 sehingga ada kemungkinan perpanjangan waktu, tapi ya itu tidak bisa kita hindari dan itu bukan cuma di kita saja, itu di seluruh dunia sudah kita ikuti saja apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Tapi dalam hal pembangunan di lapangan tetap berjalan terus karena komitnya teman-teman dari BUMN, dari Waskita maupun India, komit Bapak tentunya tetap dalam dengan semaksimal mungkin lah. Progres sementara ini seperti kita lihat di lapangan ini adalah pembangunan bendungan pertamanya, pembangunan sebelumnya berjalan terus, kemudian pembangunan atau pemancangan tiang bor untuk kekuatan tebing berjalan terus. Mungkin Pak Franky bisa lanjut nanti untuk teknisnya. Terima kasih atas kesempatannya, yang terhormat Bapak Bupati Jawa Tengah Selatan, Bapak Pimpinan PPD yang berkesempatan hadir pada hari ini, Bapak Sekjer, Bapak Kepala Balai Nusa Tenggara Timur, singkatnya seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya mau izin langsung menyampaikan beberapa informasi teknis yang sudah kami persiapkan. Mungkin ini singkat saja Bapak, dan setelah itu mungkin ada diskusi seterusnya. Yang pertama bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan bendungan TMF ini sudah dimulai sejak tanda tangan kontrak tahun 2017 yang kemudian dilaksanakan pada tahun 2018 setelah diterbitkan SDMK. Jadi kalau berhitung waktu ini sudah menginjak tahun anggaran yang ke-3 ya, 4. Terima kasih yang
terhormat Bapak Bupati Kutas, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan SKPD, Bapak Camat, Bapak Sek, Bapak Desa yang Pak Reno mungkin ada sambil nanti depan. Silakan. Mohon izin Bapak Bupati, saya tidak menyiapkan presentasinya karena kemarin tadi malam disampaikan secara mendadak, tapi saya bisa menyampaikan tahapan-tahapan yang sampai dengan saat ini kami telah lakukan berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Temeh. Kebetulan BPK pengadaan tanah ini baru ada tahun 2019, sedangkan konstruksi pembangunan ini sudah berjalan. Tetapi karena dasar hukum yang kita gunakan adalah Perpres 58, dengan demikian maka semua aspek bekerja bersamaan. Jadi konstruksi bekerja, pengadaan tanahnya begitu juga paralel. Jadi semua kita tetap bekerja, tetapi dengan ketentuan bahwa kita tidak boleh keluar dari aturan yang ada. Informasi yang saya perlu sampaikan kepada Bapak Bupati, pertama terkait dengan pengadaan tanah adalah bahwa sejak awal ini delegasi Bapak Gubernur pada Pemda, dan Bapak sudah menyerahkan hasil persiapan pelaksanaannya kepada Pak Gubernur maupun kepada Kakanwil NTT dan juga kepada kami Balai Sungai selaku pihak yang membutuhkan tanah. Hal ini telah kami tindak lanjuti dengan surat kepala balai kepada Kanwil BPN NTT dengan membawa serta menyerahkan semua dokumen persiapan yang pernah dilakukan oleh Pemda Kabupaten TTS, termasuk dokumen perencanaan pengadaan tanah yang telah disiapkan oleh Balai Wilayah Sungai, dan selanjutnya kita sudah mohonkan kepada BPN Kanwil NTT untuk melakukan pelaksanaan pengadaan tanah. Hasil koordinasi kami kemarin, delegasi ini belum diterbitkan oleh Bapak Kakanwil, suratnya sudah ada di meja beliau, tetapi beliau masih sakit dan masih di Ambon. Tapi surat permohonan kepala balai ini telah kami sampaikan sejak bulan Maret, Bapak, beserta semua dokumen pendukung. Yang kami ajukan itu terkait dengan pengadaan tanah untuk 4 bendungan, Napung GT, Lambo, Manikin, dan Tenef, yang sudah keluar delegasi baru 2, yaitu Bendungan Manikin dan Bendungan Lambo. Itu delegasinya langsung kepada Kekantar untuk segera membentuk tim AB untuk melaksanakan pengadaan tanah. Oleh sebab itu, harapan kami untuk minggu depan ini, semoga Kakanwil koordinasi tadi pagi, informasinya bahwa besok baru beliau pulang dari Ambon sudah sembuh. Mudah-mudahan minggu depan ini kalau delegasinya sudah turun kepada Kantor TTS, maka kami dari Balai Sungai melalui PPK Tanah segera melakukan koordinasi, karena semua BOP untuk pelaksanaan pengadaan tanahnya ada di kami, di Balai Sungai melalui biaya operasional pelaksanaan pengadaan tanahnya ada di kita, Pak. Ada di Balai Sungai melalui PPK pengadaan tanah. Jadi tugas kita ini melakukan fasilitasi, mendukung pelaksanaan pengadaan tanah. Jadi saya mungkin menyampaikan beberapa tahapan yang nanti dilakukan oleh DPN setelah mendapatkan mandat. Ketika delegasi itu keluar, maka tahapan yang dilakukan adalah Kantah membentuk tim A dan tim B. Ini nanti anggotanya adalah dari dinas yang terkait di kabupaten, biasanya dari PRKP, PUPR, atau dinas pertanian terkait dengan rumah. Tugas tim A dan tim B ini, tim A itu melakukan pengukuran fisik, tim B ini melakukan identifikasi inventarisasi terkait dengan objek pengadaan tanah. Nah, ya, appraisal adalah tim yang sudah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Ini adalah kantor jasa penilai publik yang mempunyai lisensi dari Kementerian Keuangan. Ini kami mendapatkannya dengan proses lelang, Bapak. Dananya ada di Balai Sungai. Nanti kami yang lelangkan. Tugas beliau 30 hari untuk melakukan penilaian di lapangan terkait dengan tanam tumbuh, tanah, bangunan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, sesuai dengan jadwal kita, tahun ini kalau pelaksanaan pengukurannya, peta bidangnya bisa diterbitkan oleh BPN, maka schedule kami tahun ini kita sampai dengan penilaian harga tanah. Oleh sebab itu tahun ini produk yang kita bisa dapatkan adalah berapa total nilai ganti rugi lahan untuk penggunaan tanah untuk bendungan Temeh.
Harapan kami schedule ini bisa sesuai, sehingga dalam waktu dekat ini kami mohon kalau memang delegasi itu sudah datang dari Kanwil kepada Kanta, kita bisa koordinasi untuk segera melakukan secara cepat. Dalam tempo 3 bulan ini, 2 bulan ini kita bisa menyelesaikan pengukurannya dan peta bidang itu bisa keluar. Sehingga 1 bulan itu digunakan oleh appraisal untuk menilai harga tanah tersebut. Anggaran, ini pengalaman izin Bapak Kesakir, kemarin Napun GT kita bayar di tanggal 27 Desember harusnya, perintah Elman. Dana di mana Pak? Di tanah yang sendiri. Lembaga Manajemen Aset Negara. Elman Bapak. Lembaga Manajemen Aset Negara. Manajemen Aset Negara. Karena TMF ini merupakan salah satu PSN, semua PSN itu penganggaran biayanya dibebankan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara. Oleh sebab itu, informasi ini perlu saya sampaikan bahwa dana tersedia, sehingga kalau ada Bapak Ibu warga terdampak yang senantiasa bertanya tentang kapan dibayar, ya hanya kita bermohon, ini sabar, tahapannya cukup panjang, uangnya ada, tetapi tentu kita lakukan sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga besok Bapak terima uang juga, dari kita juga tidak ada bermasalah. Penyerahan ganti ruginya hanya kita lakukan dalam bentuk buku rekening. Nanti begitu appraisal menilai tanah, maka kita akan melakukan pelelangan, menunjuk bank mana yang menjadi pembayar. Jadi tidak serta-merta kita langsung membayar, tetapi bank juga ditunjuk melalui proses lelang. Begitu bank mendapatkan itu, peta bidang itu kami serahkan dengan nilai uang tersebut. Jam, misalnya kalau pembayaran dilakukan tanggal 1, tanggal 30 pukul 00, uang dari Kementerian Keuangan langsung masuk ke rekening yang sudah didaftarkan oleh bank tersebut. Jadi kadang-kadang buku rekening sudah diserahkan kepada masyarakat, tapi mereka selalu cek, Bapak ini uang belum ada. Tetapi begitu pukul 00, itu langsung masuk semua. Besok pagi mereka datang, Bapak kami sudah cek, ada. Ya sabar, tapi belum penyerahan, sabar. Jadi nanti penyerahannya itu tetap kita lakukan secara dengan aturan yang ada. Itu ada 9 meja nanti Bapak Ibu, ini teknisnya. Ada pihak keamanan, ada pihak perbankan, dari Pemda, dari Balai Sungai juga kita hadir semua. Sehingga ini proses masih panjang. Harapan kita, appraisal bekerja ini nilai ganti ruginya kita sudah dapat di minggu kedua, bulan Desember. Estimasi provinsi berapa? Kalau dengan data larap yang ada, data larap yang ada itu kebutuhan biaya ganti rugi dengan perhitungan menggunakan dasar NJOP itu nilainya 90 miliar. Tapi ini pengalaman Bapak Bupati, pengalaman di Napun GT, perkiraan menggunakan NJOP itu 16 miliar terhadap 161 hektar. Ternyata begitu dilakukan menggunakan jasa appraisal, nilainya menjadi 54 miliar. Karena mestinya 16 yang disiapkan oleh Pemda, itu dasar perhitungannya menggunakan NJOP. Tetapi begitu dinilai oleh appraisal, nilainya ganti rugi menjadi 54 miliar. Alasannya Bapak, karena yang dinilai adalah satu, tanah, rumah, tanam tumbuh yang ada di atasnya, pohon itu kecil, besar, sedang dihitung semua dan dinilai harganya. Ada uang masa tunggu selama proyek itu berlangsung, dan juga ada uang pindah yang sudah dihitung dan dikumulatif di dalam jumlah ganti rugi itu. Jadi ada 5 unsur besar yang dinilai di situ. Dasarnya adalah nilai yang diterima oleh warga terdampak. Sehingga kemarin dari NJOP yang kecil, kenapa dia menjadi besar? Karena memang appraisal mempunyai dasar untuk melakukan penilaian dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya berharap untuk tidak berlarut, kita minta ke Kanwil BP atau Surati, minta ke begitu Surati Pak Gubernur, kan dulu waktu pertemuan pertama kerja kita kasih ke Pak Gubernur ini jangan sampai orang lain punya soal geser ke kita. Nah, itu yang kita Iya. Memang di situ ada 2 tempat yang masih terkendala di kami Bapak, termasuk yang di Sika itu juga menunggu pelimpahan dari Kanwil juga. Nah, padahal teman-teman Kanta di sana mengatakan Bapak, apabila ini sudah ada pendelegasian, kami jamin 2-3 hari akan selesai dilakukan pengumpulan. Nah ini, tapi ya 2-3 hari ini akan terhambat karena belum pendelegasian tadi. Bapak itu iya, untuk gimana Pak? lagi. Ada yang ya dari nanti di itu Pak. Makanya tadi ada satgas D, inventarisasi dan pengukuran luasan tadi.
pendistribusian dari Kanwil BPN ke Kantah Kabupaten Sika. Itu saja. Ya, pertanahan, Kantah Pertanahan Kabupaten. Nah, itu saja. Kalau itu sudah clear, ya ini kewenangan ada di kabupaten. Nah, barulah di kabupaten akan membentuk Satgas P tadi. Nah, kemudian apa yang disampaikan Pak Cek tadi, dokumen-dokumen yang sudah diserahkan ke BPN, nah itu yang akan diverifikasi lagi Bapak di lapangan. Nah, Kalau bisa saya minta tolong ini apa kami perkenan lama yang saya mau kembali. Ya saya telepon beliau. Makanya begini, ini kan permasalahan bukan ada di kita sekarang. betul. Nah permasalahan ada di apa orang yang tadi langsung punya kewenangan itu ya di sana. Tapi jangan menghambat. Betul. Karena waktu kami rapat dengan Pak Presiden kan saya anggap ini masalah itu. Semula ini kan harus 2022 karena apa rekonstruksi dana ini. Betul. Tetapi ya saya bilang Pak Presiden ini saya ya 2023 itu saya sudah apa pilkada sudah bergulir lagi jadi saya berharap lebih cepat lebih baik ini. Ya, Pak ini Pak saya dulu yang bola balik harus ini beliau dengan Pak Agus itu masih satu tepat hampir 15 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu. Nah ini kita sudah tadi tahu persis di kondisi tapi yang saya maksudkan jangan sampai masalah yang ada di peternak tapi ada di kita. Kan saya minta nomor saya telepon dengan Pak Sandra. Mungkin ada di Ya tolong kita di mana? Betul. Karena Betul, Pak. masalah ini yakinnya bersih tapi posisi ini karena masalah. Betul. Maka dia mau bisa 2-3 hari kan kita tidak. Betul. Betul sekali Pak. Ya kan? Dan ini akan menjadi apa? Nasional kan ini kan apa? GSN. Iya, program nasional itu. Betul. Program prioritas nasional ya. Jadi itu ada soal sedikit kan ini sudah kemana? Ganggu dia. Sudah kemana? Dia program telepon saya depan ditolong dibantu ke lapangan. Iya. Jadi kondisi ini kita berharap untuk kita segera selesaikan. Jadi teman-teman waskita di Dakar yang tadi jangan selamat karena Betul. masalah Sepakat posisi Bapak. ini. Sepakat. Nah, nanti saya minta kami saya telepon ke beliau. Maksudnya tolong gimana? Apa kendalanya? Kalau kita saya mau dengan Pak